membacakan video dengan materi evaluasi kurikulum pendidikan Islam dengan mata kuliah manajemen kurikulum. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam pendidikan Islam, evaluasi kurikulum tidak hanya menilai aspek kognitif, tapi juga aspek afektif dan psikomotorik yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Selain itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat juga menuntut adanya penyesuaian dalam kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan perkembangan zaman, agar peserta didik tidak hanya memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi juga mampu bersaing di era modern. Selanjutnya, A. Pengertian evaluasi kurikulum dalam pendidikan Islam. Kelly dalam The Curriculum, Theory and Practice mengartikan bahwa evaluasi kurikulum sebagai upaya mengukur nilai dan efektivitas usaha pendidikan, baik pada level nasional ataupun ruang lingkup yang sempit. Melalui evaluasi kurikulum, diharapkan dapat diungkap apakah kurikulum itu terlaksana atau berfungsi dengan baik, apakah materi yang telah disampaikan dengan menggunakan metode yang terbaik, apakah lulusan sekolah sukses pada jenjang pendidikan tinggi dan di dunia kerja, serta apakah mereka dapat menjalankan fungsi yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan memberi kontribusi kepada masyarakat. Melalui evaluasi kurikulum ini dapat ditentukan apakah kurikulum yang dijalankan itu efektif ditinjau dari sisi pembiayaan. Selanjutnya B. Tujuan dan fungsi evaluasi kurikulum dalam pendidikan Islam. 1. Tujuan kurikulum pendidikan Islam secara garis besar merupakan tujuan evaluasi ini untuk mencakup aspek teologis dan edukatif. A. Tujuan perbaikan formatif. B. Tujuan penilaian hasil sumatif. C. Tujuan akuntabilitas. D. Tujuan penempatan. 2. Fungsi evaluasi kurikulum dalam pendidikan Islam. Evaluasi ini memiliki beberapa fungsi strategis bagi pengelola pendidikan. A. Fungsi instruksional. B. Fungsi diagnostik. C. Fungsi pengembangan. D. Fungsi administratif. Baik, saya akan melanjutkan materi yang C, yaitu proses dan langkah-langkah dalam evaluasi kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, identifikasi tujuan evaluasi. Yang kedua, menentukan objek atau komponen asli. Yang ketiga, menyusun kriteria dan indikator evaluasi. Yang keempat, menentukan model evaluasi. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, penarikan kesimpulan. Yang kedelapan, penyusunan rekomendasi. Yang kesembilan, pelaporan hasil evaluasi. Yang kesepuluh, tindak lanjut atau revisi kurikulum. Yang D, memahami metode yang digunakan dalam evaluasi kurikulum pendidikan Islam. Ada beberapa metode yang digunakan dalam evaluasi kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama, metode tes atau testing. Metode tes digunakan untuk mengukur pengetahuan, pemahaman ajaran Islam, dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, metode non-tes digunakan untuk menilai aspek kognitif seperti sikap atau akhlak, perilaku keagamaan, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, metode observasi dilakukan dalam mengamati langsung proses pembelajaran, aktivitas siswa, praktik ibadah yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kurikulum di lapangan dengan menilai kesesuaian antara teori dan praktik. Yang keempat, metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam dari guru, siswa, kepala sekolah yang bertujuan untuk mengetahui kendala kurikulum dan menggali pendapat serta pengalaman. Yang kelima, metode angket digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responden secara cepat. Yang keenam,
Metode dokumentasi. Menggunakan dokumen sebagai sumber data. Yang ketujuh, metode analisis kebutuhan. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan menyesuaikan kondisi kurikulum. Yang kedelapan, metode evaluasi model. Metode ini sangat populer dalam evaluasi kurikulum. Yang kesembilan, metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena pendidikan dan menganalisis data secara mendalam. Yang ke-10, metode kuantitatif. Menggunakan data angka untuk mengukur hasil belajar dan menilai efektivitas kurikulum. Contohnya, statistik nilai siswa dan persentase kelulusan. Selanjutnya, materi yang D. Pendekatan-pendekatan dalam evaluasi kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, evaluasi kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Implikasi pandangan pasifistik dalam evaluasi tercermin pada prinsip pengukuran, kebakuan, dan keajengan. Seorang pakar dan oleh banyak kalangan ditempatkan sebagai bapak evaluasi. Tyler menegaskan bahwa evaluasi merupakan proses penentuan sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai yang diidentifikasi pada perubahan perilaku peserta didik. Yang kedua, pendekatan evaluasi naturalistik atau kualitatif. Pendekatan evaluasi kualitatif telah memberi kontribusi penting dalam kajian pendidikan. Namun, seiring luas dan kompleksitas cakupan evaluasi, sejumlah pakar merasa kurang puas dan mengajukan pendekatan melalui kualitatif sebagai alternatif. Yang ketiga, pendekatan evaluasi pragmatis. Selain positivisme dan naturalisme, disiplin evaluasi juga diperkaya filsafat pragmatisme yang menjadi pijakan evaluasi campuran. Pragmatisme memiliki akar historis sejak peradaban Yunani, khususnya pada pemikiran Heraklitus, Protagoras, dan kalangan Sofis. Dalam perspektif pragmatisme disebut pula sebagai instrumentalisme, fungsionalisme, eksperimentalisme, atau utilitarisme. Tidak pernah ada yang tetap, semuanya mengalir. Sekian materi dari kelompok kami.